Dan ulama kita mengatakan, jika kita mendapatkan nikmat dari Allah, kemudian lisan kita mengucapkan alhamdulillah, maka ketahuilah sesungguhnya ucapan alhamdulillah itu lebih baik daripada nikmat itu sendiri. Mengapa demikian? Karena nikmat yang terlihat secara zahir itu ada batasnya dan akan berakhir. Tapi ucapan alhamdulillah tercatat di sisi Allah, dan kita akan menikmatinya di hari kemudian. Oleh karenanya dalam sebuah athar disebutkan ada salah seorang salaf yang selalu bertanya kepada saudaranya kabarnya, kaifa haluk, bagaimana kabarmu? Dan dia setiap kali berjumpa dengan orang lain juga bertanya seperti itu, gimana kabarmu? Orang menjawabnya alhamdulillah, alhamdulillah. Ketika beliau ditanya, mengapa Anda banyak bertanya kepada orang-orang tentang kabarnya? Dia berkata, istautabtuhu bil khair. Saya sengaja untuk memancing dia mengucapkan perkataan yang baik. Pujian pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kita bersyukur pada kesempatan yang mubarakah ini kita dikumpulkan di masjid ini. Jazakumullah khairan kepada panitia yang telah menjadi sebab kita bisa bersua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikannya amal-amal saleh. Secara singkat, yang kedua tadi kesyukuran dengan hati, meyakini bahwasanya semua nikmat dari Allah, wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Dan yang ketiga, kesyukuran dibuktikan dengan amalan, yaitu sebagaimana firman Allah kepada keluarga Daud alaihi salam, i'malu ala Daud syukra wa qalilun min ibadiyasy syakur. Beramallah wahai keluarga Daud sebagai bentuk kesyukuran pada Allah, dan sungguh sangat sedikit orang yang bersyukur. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kajian kita pada kesempatan yang mubarakah ini insyaallah temanya adalah bagaimana kita meraih dan menggapai cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Kajian awal Muharram, agar kita semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita semua ingin dicintai oleh Allah. Betul atau tidak? Apakah kita semua cinta pada Allah? Cinta pada Allah atau tidak? Cinta pada Allah? Ini jawaban yang tidak butuh pertanyaan, yang tidak butuh jawaban, karena jawabannya pasti. Tetapi ada yang mengkhawatirkan. Ulama kita mengatakan, laisa sya'na an tuhib walakinna sya'na an tuhab. Tidak penting engkau mengungkapkan cinta, yang lebih penting dari itu adalah bagaimana cintamu diakui. Laisa sya'na an tuhib walakinna sya'na an tuhab. Dalam syair Arab dikatakan, kullu yadda'i waslan bi Laila walakinna Laila la tuqirru lahum bidzak. Betapa banyak yang mengaku memiliki hubungan dengan Laila, tetapi Laila tidak pernah mengakui hubungan mereka. Ini disebut dengan cinta yang bertepuk sebelah tangan. Dan tentu, yarhamukallah, cinta yang tertinggi adalah cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Mengapa materi ini sangat penting ayyuhal ikhwah? Pertama, karena Nabi kita sendiri meminta itu dari Allah. Nabi kita meminta dari Allah Subhanahu wa taala, padahal beliau sudah jelas kekasihnya Allah. Beliau sudah jelas orang terdekatnya Allah. Beliau pilihannya Allah, pemimpin para nabi dan rasul. Tetapi walaupun demikian, subhanallah, dalam hadis diabadikan doa beliau meminta cinta dari Allah. Doanya seperti ini, Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuballighuni hubbak. Ini doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hafal ke ini. Dan banyak-banyak kita baca doa ini. Allahumma inni as'aluka hubbak. Ya Allah, aku meminta kecintaan darimu. Wa hubba man yuhibbuk, dan kecintaan orang-orang yang cinta kepadamu. Wa hubba amalin yuballighuni hubbak, dan untuk cinta pada amalan yang dengannya aku bisa meraih cintamu. Allahu Akbar.
Dan ini senada dengan firman Allah yang terdapat dalam surah Al-Hujurat. Walakinna Allah habbaba ilaihimul iman wa zayyanahu fi walakinna Allah habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun. Akan tetapi dialah Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan kalian cinta pada keimanan pada Allah, dan menjadikan keimanan itu perhiasan di dalam hati-hati kalian, dan menjadikan kalian benci kepada kekufuran, kefasikan, dan kemaksiatan. Mereka lah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Jadi, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, ini sudah jelas menunjukkan keutamaannya, yang mana Nabi kita sendiri meminta langsung dari Allah, Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuballighuni hubbak atau yuqarribuni ila hubbik. Ya Allah, aku meminta kecintaan darimu dan kecintaan orang-orang yang cinta kepadamu. Allahu Akbar. Kecintaan siapa? Orang-orang saleh, orang-orang yang beriman, yang cinta pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kata Al-Imam Syafi'i, uhibbus salihin, saya cinta orang-orang saleh, walastu minhum, walaupun saya tidak termasuk golongan mereka. Siapa yang berkata ini? Imam Asy-Syafi'i. Ini menunjukkan ketawaduan beliau. Beliau mengatakan, saya tidak termasuk orang-orang saleh, walakin akan tetapi arju an anala bihimus syafa'ah, semoga dengan kecintaan saya dengan mereka, saya bisa mendapatkan syafaat di hari kiamat. Karena Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, semua bentuk pertemanan, persahabatan di dunia ini yang tidak diikat dengan ketakwaan, tidak ada nilainya di hari kiamat. Allah menegaskan al-akhilla, orang yang saling menyayangi dulu di dunia. Yauma idzin ba'duhum li ba'din adu. Di hari kiamat nanti itu menjadi musuh antara yang satu dengan yang lain, illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Mereka diizinkan untuk saling memberi syafaat antara yang satu dengan yang lain. Makanya Al-Hasan Al-Basri mengatakan, berbanyak teman-teman kalian dari orang-orang saleh. Berbanyak teman-teman kalian dari orang-orang saleh. Karena berteman dengan mereka, kita bisa mendapatkan syafaat di hari kemudian. Dan Allah gambarkan itu dalam surah Asy-Syu'ara. Ketika Allah telah memasukkan penghuni surga ke dalam surga dan memasukkan penghuni neraka ke dalam neraka. Ada orang yang dimasukkan ke dalam surga ma'a awwalid dakhilin, bersama dengan orang-orang yang pertama dimasukkan ke dalam surga. Ada yang dicuci dulu di dalam neraka, kemudian diangkat dan dimasukkan ke surga. Dan termasuk yang bisa mengangkat mereka adalah ketika mereka dulu di dunia memiliki teman-teman saleh. Dia mengatakan, ya Rabb, saya belum menikmati segala apa yang Engkau berikan kepadaku di surga ini sebelum saya dikumpulkan bersama dengan teman saya fulan dulu di dunia. Sama-sama pergi pengajian, sama-sama saling memotivasi dalam ketaatan. Akhirnya dia diberi izin oleh Allah untuk memberi syafaat kepadanya. Malaikat kemudian mengangkatnya dari neraka. Ketika pemandangan itu dilihat oleh orang-orang kafir, mereka mengatakan, mengapa engkau bisa dikeluarkan? Dia berkata, saya diundang oleh saudara saya di surga. Akhirnya mereka mengatakan apa? فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ. Aduhai, mengapa tidak ada yang mampu memberi syafaat kepada kami? وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ. Dan tidak ada teman yang bisa memanggil kami. Karena sama-sama semuanya di dalam neraka. Siapa yang mau memanggilnya? Ya, sama-sama dimasukkan ke dalam neraka. Ya'udzubillah. Jadi, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, ini yang kedua. Yang ketiga, wa hubba amalin yuballighuni hubbak. Dan untuk cinta pada amalan yang dengannya aku bisa meraih cinta darimu. Ya, dan insya Allah ini akan kita sebutkan beberapa jenis dan bentuk amalan yang dengannya kita bisa meraih kecintaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi inilah para ikhwah dan akhwat sekalian sebab pentingnya materi ini.
diminta secara khusus oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam doanya. Kemudian yang kedua, ayuhal ikhwah, kita sering membaca akhir dari surah Al-Fajr. Siapa yang bisa baca akhir dari surah Al-Fajr? Anak-anak santri, siapa yang siap dan berani membaca akhir surah Al-Fajr? Angkat tangan dulu baru berdiri. Insyaallah. Ustadz panitia bisa disiapkan hadiah, biar hadiah sederhana. Kue kah? Ya. Silakan nak, siapa yang berani untuk membacakan akhir dari surah Al-Fajr? Angkat tangan. Saya yakin semuanya bisa, tapi Masya Allah, berdiri. Siapa namanya? Siapa? Ada mic dikasih. Azwar? Azwar. Dari mana nak? Hah? Dari mana? Dari Pinrang kah? Atau dari Parepare kah? Parepare? Dari? Parepare. Mana Abita di sini? Ada Abita di sini? Tidak ada. Masya Allah. Azwar. Baik. Silahkan Ananda Azwar. Akhir dari surah Al-Fajr. Fadal. Kasih cukup satu ayat. Ya. Sudah betul. Penggalan paling terakhirnya. Wadkhuli jannati. Masya Allah. Bisa dicukupkan satu ayat itu nak Azwar? Saya bantu. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Masya Allah. Hasan. Masya Allah. Silahkan duduk. Ustadz Hakum ini bisa dikasih hadiah nanti ya. Insya Allah. Masya Allah. Siapa yang bisa membacakan terjemahnya? Saya langsung tunjuk saja. Siapa yang bisa baca terjemahnya? Tadi dari anak kita mungkin ada satu yang bisa membantu saya untuk menyampaikan terjemahnya kepada jamaah. Tafadhal. Bisa antum? Ya. Ya, kita. Wahai jiwa-jiwa yang tenang. Ada dulu sedikit. Ya. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah, irji'i. Irji'i artinya kembalilah engkau ila kepada Rabbiki, Tuhanmu, radiyatan, dalam keadaan ridha, mardiyah, dan diridai. Radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi, masuklah engkau ke dalam golongan hamba-hambaku, wadkhuli jannati, dan masuklah engkau ke dalam syurgaku. Ahsantum, jazakallahu khairan. Jadi ayuhal ikhwah, Allah mengatakan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ini kita berharap semoga kita mendengarkannya secara langsung di akhir hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Aminkan. Amin. Karena ini adalah merupakan umniyah atau cita-cita orang yang beriman. Ketika ia meninggalkan dunia ini, dia diseru ya ayyatuhan nafsut thayyibah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, keluarlah engkau untuk mendapatkan ampunan dari Tuhanmu, keridhaan dari Tuhanmu. Begitu pula ketika nanti kita disuruh untuk masuk ke dalam surga. Insyaallah semoga kita mendengarkannya nanti secara langsung. Ini dikabarkan di dalam Al-Quran. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyah. Dalam keadaan apa? Ridha dengan Allah. Bukan cuma dia yang ridha, sebaliknya mardiyah, dan diridhai oleh Allah. Dan diridhai oleh Allah. Dan keridhaan dari Allah, bukti kecintaan dari Allah, dan ia merupakan kenikmatan yang paling tinggi di dalam surga. Ketika Allah berkata kepada penghuni surga, azidukum, saya akan menambahkan nikmatku kepada kalian. Penghuni surga kemudian bertanya, nikmat apa lagi yang hendak engkau berikan kepada kami ya Rabb? Engkau telah memasukkan kami ke surga, engkau telah memberikan semua apa yang kami inginkan, engkau telah memutihkan wajah-wajah kami. Allah mengatakan azidukum ahillu lakum ridai wa la askhata alaikum abada. Saya telah menghalalkan keridhaanku untuk kalian
dan saya tidak akan murka kepada kalian setelah ini untuk selama-lamanya. Allahu Akbar. Sudah ya? Yang ketiga, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kalau seseorang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dalam haditsul qudsi, Nabi menyebutkan bahwasanya ketika Allah cinta kepada seorang hamba, nada Jibril, Allah memanggil Jibril. Siapa Jibril? Pemimpin para malaikat. Allamahu syadidul quwa dzu mirratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la thumma dana fatadalla fakana qaba qausaini aw adna. Ini sifatnya Jibril alaihissalam. Allamahu syadidul quwa. Ya, disifatkan juga dengan al-amin. Nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin bilisan arabiy mubin. Tanazzalul malaikatu war ruh. Ya. Dzu mirrah, yang memiliki paras yang sangat indah, yang memiliki sayap 600 lembar sayap, pernah dilihat langsung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Allah cinta kepada seorang hamba, nada Jibril. Allah memanggil Jibril dan berkata seperti ini, "Ya Jibril, inni uhibbu fulanan fa ahibbahu." Allahu Akbar. Ya Jibril, saya cinta pada hambaku fulan. Cintailah dia. Cintailah dia. Kemudian kecintaan Allah itu diumumkan di langit dan dicintailah oleh seluruh penduduk langit. Para malaikat tidak tanggung-tanggung, penduduk langit. Makanya boleh jadi ada orang di dunia ini tidak terkenal, tidak tersohor. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Rubba ash'ath akhbar wa dhiyat mirain madfu'in bil abwab law aqsama 'ala Allah la abarra." Boleh jadi ada orang yang rambutnya kusut, pakaiannya lusuh, dhiyat mirain madfu'in bil abwab, kalau dia bertamu ditutupi pintu. Apalagi kalau bawa map. Siapa itu? Wiz. Hah? Ya, dari penggalang minta zakat lagi nih. Ya. Padahal dia datang dengan kebaikan. Dia datang dengan kebaikan. Makanya Ibnu Abbas pernah berkata seperti ini, bahwa di antara golongan yang tidak bisa saya balas kebaikannya adalah orang yang membutuhkan sesuatu dan di malam hari dia tidak bisa tidur memikirkan kemana saya bisa meminta bantuan, dan ternyata pilihannya jatuh kepada saya. Antum tahu semalam Wiz itu, ya, itu tidak tidur, menyiapkan kencelengnya, menyiapkan brosurnya, bilang ini kesempatan besok ini ada tablik akbar. Ya, makanya kalau diminta sebentar sama Wiz, ya, kata Ibnu Abbas, ini pintu kebaikan yang dibuka untuk kita, jangan sia-siakan. Ya, daripada habis uang tak beli tiket. Maksudnya tiket, ya. Ya. Mending ini jadi investasi akhirat kita, ya. Investasi akhirat kita. Jadi, kenapa lari ke sana? Kasih kembali saya, apa tadi itu pembahasannya? Jadi, ayyuhal ikhwah al-karim, barakallahu fikum, nada Jibril dipanggil. Ya, dan mengatakan, "Saya cinta pada fulan." Kata Nabi, boleh jadi ada orang yang rambutnya kusut, pakaiannya lusuh, dhitimirain madfu'in bil abwab, "Lau aqsama 'ala Allah la abarrah." Tapi kalau dia bersumpah menyebut nama Allah, dikabulkan sumpahnya oleh Allah. Ya. Ada orang begitu. Makanya pernah, perhatikan ini ya ikhwah. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan bersama dengan para sahabat. Di antara mereka ada Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud ini adalah pembantunya Nabi, digelar dengan Sahibus Sawadain, yang bertanggung jawab untuk mengurus sikat giginya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sendalnya. Ya, siwak dari kayu arak, ya. Yang biasa dijadikan oleh-oleh para jemaah haji dan umrah. Ya, ini namanya kayu arak, siwak. Ya, dan ini sunnah. Pernah ada ikhwah setiba naik motor, ada sweeping. Ya, ditahan, stnk-nya mati. Banyak pelanggarannya. Ya. Diperlihatkan ini yang kau harus bayar. Ya, atau ditilang. Tapi polisi ini lihat ada siwak di sakunya. Apa itu? Bilang, "Siwak, Pak." Apa itu siwak? Sikat gigi. Hah? Jalan saja, sikat gigi saja tidak bisa kau beli, apalagi kau mau bayar tilang. Ya. Jadi itulah hikmahnya bagi siwak. Ya. Baik.
Ibnu Mas'ud kemudian naik ke atas pohon arak untuk mematahkan siwak yang rutab, yang masih basah kepada Nabi. Tiba-tiba angin berhembus, tersingkap kain beliau, dan di antara ciri Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, kedua kakinya itu ada kelainan, ya mengecil, ya kecil kedua kakinya. Spontan yang hadir di situ ketawa, spontan, tidak disengaja. Seperti biasa kita kalau belajar dirasa atau belajar mengaji, ada salah tiba-tiba tidak sadar diketawai, ya, ya. Jadi spontan ketawa, tapi Nabi marah. Beliau mengatakan, "Atadhakuna min diqqati saqaihi?" Kalian menertawai betisnya yang kecil. Wallah, demi Allah sesungguhnya kedua betisnya Ibnu Mas'ud lebih berat di sisi Allah dari gunung Uhud. Karena kedua betis itu digunakan dalam ketaatan, dilangkahkan ke tempat-tempat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi begitulah ayat ikhwah al-karim, Allah membangga-banggakan hamba tersebut di langit, ya, di hadapan makhluk yang mulia. Ya, boleh jadi sebaliknya, ada orang di dunia ini masyhur, terkenal, masya Allah followersnya jutaan, tetapi kata Nabi SAW, la taswa indallahi janaha ba'udah, tidak ada nilainya di sisi Allah walaupun seperti nilai sehelai sayap nyamuk. Kemudian beliau membaca firman Allah, fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna, di hari kiamat tidak ada timbangannya sedikit pun, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Jadi yang ketiga, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, yang keempat, Allah mengatakan, wa idza ahbabtuhu, jika saya cinta kepada hambaku, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bi, saya menjadi telinga yang ia gunakan untuk mendengar. Wa kuntu basarahu alladhi yubsiru biha, saya adalah matanya yang ia gunakan untuk melihat. Wa kuntu yadahu alladhi yabtishu biha, saya menjadi tangan yang ia gunakan untuk bekerja. Wa kuntu rijlahu alladhi yamshi biha, saya menjadi kaki yang ia gunakan untuk melangkah. Wala in sa'alani la'utiyanna, jika ia meminta sesuatu dariku akan aku beri. Wala in ista'adzani la'u'idhanna, dan jika dia meminta perlindungan akan aku lindungi. Ini buah dari apa? Ketika Allah cinta kepada hambanya. Dan ini penggalan dari hadis yang panjang yang akan kita sebutkan nanti, di antara amalan yang bisa mengundang kecintaan Allah Azza wa Jalla. Dalam artian, apa yang dia ucapkan, apa yang dia lihat, apa yang dia dengarkan, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dia dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dia tidak mengerjakan perbuatan kecuali yang dicintai oleh Allah, dan ia tidak melangkahkan kakinya kecuali ke tempat-tempat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah buah ketika Allah Subhanahu wa ta'ala cinta kepada hambanya, insyaallah. Baik. Poin berikutnya, ayuhal ikhwah wal akhwat, Allah yahfadzukum jami'a, kita akan menyebutkan di antara, dan ini bukan pembatasan karena banyak, namun waktu yang membatasi kita akan menyebutkan di antara amalan yang dengannya kita bisa meraih cinta dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, ayuhal ikhwah al-karim, kathratu dzikrillah, banyak berzikir dan mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, fadhkuruni, apa balasannya? Adzkurkum washkuruli wa la takfurun, ingatlah aku akan mengingat kalian. Ini balasannya, ya. Jadi kita diperintahkan untuk banyak mengingat Allah. Ayuhal ikhwah, pertanyaan, mengapa saya menambahkan kata banyak? Mengapa tidak cukup dengan kata berzikir pada Allah? Jawabannya ayuhal ikhwah ada dalam surah Al-Ahzab. Perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di akhir ayat yang panjang, innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati was sadiqina was sadiqati was sabirina was sabirati wal khashiina wal khashiati was sabirina was sabirati wal mutasaddiqina wal mutasaddiqati wal hafidhina furujahum was saimina was saimati wal hafidhina furujahum wal hafidhati. Akhirnya, wadzakirina Allah katsira wadzakirat, orang yang banyak mengingat Allah
katsiran, yang banyak. Katsir artinya banyak. Wadzakirin Allah katsiran, wadzakirat, dari kaum laki-laki dan kaum perempuan. A'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah menyiapkan untuknya ampunan dan pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Jadi Allah mengatakan apa? A'addallahu lahum maghfirah. Allah menyiapkan untuk mereka ampunan dan pahala yang sangat besar. Ayuhal ikhwah, kalau Allah yang menjanjikan pahala yang sangat besar, antum tidak usah membayangkan bagaimana besarnya. Kita saja di dunia, kalau ada seorang pembesar bilang seperti ini, "Endi, datang ki besok di rumah nah." "Kenapa, Buang?" "Ada hadiah besar, mau ku kasih ki." Kira-kira dia bisa tidur di waktu malam? Ya, pasti, masya Allah. Ya apa nih itu? Pembesar ini. Ayo, padahal dia manusia biasa seperti kita. Ya, kecuali kalau yang janji seperti Ustaz Harman, datang ke besok di rumah ada hadiah untuk antum. Ya, hadiah parfum paling atau kurma air sam-sam, banyak dijual di situ ya. Jadi apalagi jika yang memberi janji itu Allah yang maha besar. A'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima, pahala yang sangat besar. Ini balasan bagi orang yang banyak mengingat Allah, berzikir kepada Allah. Itu satu. Yang kedua, Allah berfirman masih dalam surah yang sama, surah Al-Ahzab, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Sungguh pada pribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ada contoh tauladan yang mulia. "Liman kana yarjullaha", bagi yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah, "wal yaumal akhir", dan hari akhirat. Lanjutkan ayatnya, "wa dzakarallaha katsira", dan banyak menyebut nama Allah. Ada lagi kata katsiran di sini. Ya, "wa dzakarallaha katsira". Masih dalam surah yang sama. Lebih tegas lagi Allah mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu", wahai orang-orang yang beriman, "Uzkurullaha dzikran katsira", banyaklah kalian menyebut nama Allah dengan zikir yang banyak. "Wasabbihuhu bukratan wa asila", dan bertasbihlah kepada Allah di waktu pagi dan sore hari. Allahu akbar. Dan ternyata ayuhal ikhwah, di ayat yang lain Allah menyebutkan begini, "Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum". Sesungguhnya orang-orang munafik hendak menipu Allah, tapi mereka tidak sadar merekalah yang tertipu. "Idza qamu ila sholati qamu kusala", jika mereka berdiri salat, mereka berdiri dengan penuh kemalasan. "Yura'unan nas", mereka riya untuk dilihat oleh manusia. Apa akhir ayatnya? "Wala yadhkurunallaha illa qalila", dan mereka tidak berzikir kepada Allah kecuali sedikit. Jadi orang munafik juga berzikir tapi sedikit. Jadi kalau mau membebaskan diri kita dari sifat kemunafikan, banyak-banyak berzikir, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Pernah suatu ketika salah seorang sahabat datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, "Ya Rasulullah, inna syara'i al-Islam qad kathurat alai." Saya merasa perintah Allah, syariat Islam itu banyak sekali. Ya, ini sahabat curhatnya begitu di zaman Nabi, berkualitas. Ada yang curhat karena tidak bisa bersedekah, tidak ada hartanya. Ya, ada yang curhat karena dia merasakan, "Ya Rasulullah, saya membutuhkan amalan yang bisa mendekatkan diri saya pada Allah." Ya, ini curhat yang berkualitas. Sekarang ini curhat yang saya lihat, la haula wala quwwata illa billah. Ya. "Fadullani ala amalin atashabbathu bih." Tolong tunjukkan kepada aku sebuah amalan yang rutin saya kerjakan. Yang rutin saya kerjakan ya Rasulullah, yang ringan, sederhana, tapi besar pahalanya. Apa kata Nabi? "La yazalu lisanuka ratban bi dzikrillah." Usahakan lisanmu senantiasa basah dengan zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Usahakan apa?
lisanmu, lidahmu senantiasa basah dengan zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan basah dengan gosip. Jangan basah dengan ghibah, namimah, atau perkataan-perkataan yang tidak ada faedahnya yang akan dihisab di hari kemudian. Ingat, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun 'atid. Tidaklah ada perkataan yang terlontar dari mulut kita kecuali ada malaikat yang mencatatnya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk banyak berzikir dan mengusahakan lisan senantiasa basah dengan zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Pernah suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali ke kota Mekah bersama dengan para sahabat. Ada gunung yang besar yang bernama Jumdan. Beliau mengatakan, "Siru hadza Jumdan, sabaqal mufarridun." Berjalanlah kalian, siru hadza Jumdan, ini gunung Jumdan, sabaqal mufarridun. Sungguh telah mendahului kita al-mufarridun. Sahabat bertanya, "Wa mal mufarridun? Wa manil mufarridun?" Siapa mereka ya Rasulullah? Beliau mengatakan, "Adz-dzakiruna Allah katsiran wadz-dzakirat." Yaitu yang banyak berzikir kepada Allah. Di sini ulama kita mengatakan al-mufarridun ay al-mutafarridun, yang bersendirian, baik dari sisi hakiki atau dari sisi makna, yaitu ketika dia bersama dengan sahabat-sahabatnya, keluarganya, setelah menunaikan hak-hak mereka, dia mengasingkan diri ya untuk berdua-duaan dengan Allah, berzikir dan menyebut namanya. Atau makna yang lain, dia tidak disibukkan dengan aktivitasnya untuk selalu membasahi lisannya dengan zikir. Dan ini yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, rijalun la tulihihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah, yaitu orang-orang yang tidak disibukkan dengan perdagangannya, bisnisnya untuk banyak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah berfirman, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang-orang yang beriman itu kalau nama Allah disebut bergetar hatinya. Ini ciri cinta dan ciri keimanan. Ya. Pernah saya lihat status katanya 2 hal yang bisa menggetarkan hati. 1 jatuh cinta, yang kedua jatuh tempo. Manusiawi. Ala kulli la yalikha. Orang yang beriman itu idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Dan jika dibacakan ayat-ayat Allah bertambah keimanannya. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuh zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Mereka senantiasa bertawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ayol ikhwah, dan zikir itu kata para ulama terbagi menjadi 2. Perhatikan ini. Ada zikir muqayyad dan ada zikir mutlak. Zikir muqayyad, zikir yang terikat. Terikat dengan apa? Jumlah, sifat, tempat. Contoh yang terikat dengan jumlah, dan ini yang tidak bisa ditambah dan tidak bisa dikurangi. Dan terikat dengan jumlah, misalkan setelah salat kita membaca subhanallah 33 kali. Yang kita mengatakan, wah saya bisa sampai 53 kali, tambahi 20. Ya, tidak boleh. Karena aturannya 33 kali. Ya. Ada juga yang terikat dengan tempat. Misalkan kalau masuk WC, tempatnya masuk WC, apa yang kita baca? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Dia baca masuk pasar. Kenapa dia baca? Banyak setan di pasar. Saya baca ya Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Salah tempat, tidak boleh. Karena Nabi mengajarkan saat masuk ke WC. Ya. Ada juga yang berkaitan dengan sifat, digabungkan 33, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, untuk mendapatkan keutamaannya. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, subhanallah, andaikan ini saja yang muqayyad kita mau amalkan, maka hidup kita sudah penuh dengan zikir. Ya, karena hampir semua kondisi dan keadaan ada zikirnya. Betul atau tidak? Ada zikirnya. Mau makan, ada zikirnya. Apa yang dibaca? Bismillah. Lupa baca bismillah, apa zikirnya? Bismillahi awalahu wa akhirahu. Ya. Sudah makan, apa yang dibaca? Alhamdulillah. Atau alhamdulilladzi at'amani hadza wa saqani min ghairi haulin minni wala quwwah. Atau ada yang membaca Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar, walaupun ada yang melemahkan. Ya. Mau tidur, ada zikirnya. Apa zikirnya mau tidur? Bismika Allahumma amutu wa ahya. Atau baca ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah.
membaca Allahumma inni aslamtu nafsi ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa alja'tu dhahri ilaika raghbatan wa rahbatan minka la malja wa la manja minka illa ilaik amantu bi kitabika alladhi anzalta wa nabiyyika alladhi arsalta. Kata Nabi, siapa yang baca zikir ini sebelum tidur dan dia mati malam itu, maka dia mati di atas fitrah. Ya, hafal lagi ini semua? Hah? Hafal ki? Kalau tidak hafal, catat, baca setiap mau tidur. Ya. Ada namanya buku Hisnul Muslim, itu beli buku Hisnul Muslim, buku zikir. Ya. Ya, yang ditulis oleh Syekh Wahab, Sa'id bin Wahab Al-Qahtani. Ya, banyak kita jumpai di toko-toko buku. Ya. Ketika kita bangun dari tidur, ada lagi zikirnya. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Saat kita terjaga kaget mimpi buruk, ada juga zikirnya. Atau terjaga di malam hari, la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Ya, walhamdulillah subhanallah wa la ilaha illallah akbar la haula wa la quwwata illa billah. Yang kata Rasulullah, siapa yang baca itu kemudian dia berdoa, setelahnya dikabulkan doanya, dan kalau dia salat diterima salatnya. Jadi dia terjaga. Kaget di malam hari. Cuma beberapa menit, ya, dia baca itu dan dia berdoa, ya Allah ampunkan dosaku, Allah maghfir li. Ya, sambil tidak mengapa sambil berbaring berdoa, dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Apa lagi? Keluar dari rumah ada zikirnya. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah dan seterusnya. Naik kendaraan ada zikirnya. Sebelumnya menggunakan pakaian ada zikirnya. Ya. Berkendara ada zikirnya. Melihat sesuatu yang menakjubkan di jalan ada zikirnya. Turun hujan ada zikirnya. Berhenti hujan ada zikirnya. Bertiup angin yang kencang ada zikirnya. Sampai di tempat kerja, memulai pekerjaan ada zikirnya. Ya. Melihat sesuatu yang menakjubkan ada zikirnya. Kita masuk ke masjid ada zikirnya, keluar masjid ada zikirnya, masuk pasar ada zikirnya. Allahu Akbar. Berhubungan dengan keluarga ada zikirnya. Ya, semua ada zikirnya. Tapi terkadang kita lalai. Akui saja, jujur saja. Terkadang kita lalai. Dan yang membuat kita lalai syaitan. Karena Allah mengatakan, "Wa may ya'shu 'an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitanan fa huwa lahu qarin." Siapa yang lalai untuk berzikir kepada Allah, syaitan yang akan menjadi temannya. Tapi orang yang banyak berzikir kepada Allah, dicintai oleh Allah dan syaitan jauh darinya. Ya. Dia banyak berzikir menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang kedua, zikir mutlak. Kapanpun dan dimanapun kita berada. Ya. Ayo ikhwah, dengarkan ini hadis. Nabi menyebutkan kalimatan, ada dua jenis zikir. Jenis zikir. Kalimatan khafifatan 'ala lisan, yang ringan di lisan. Thaqilatani fil mizan, dan sangat berat pada timbangan amalan kebajikan di hari kemudian. Habibatan ila rahman, dan sangat dicintai oleh Allah Ar-Rahman. Apa itu? Subhanallahi al-azim, subhanallahi wa bihamdi. Berapa detik itu? Coba sama-sama kita ucapkan. Subhanallahil azim, subhanallahi wa bihamdi. Berapa detik? 1-2 detik. Ya kan? Tidak mengambil tenaga dari kita. Ada tiketnya, ada karcisnya. Tidak butuh karcis, tidak butuh tiket. Ya, ayo alihkan. Di mana saja bisa kita ucapkan. Sambil berkendara, berzikir, berganti-gantikan. Ya sebentar. Ya, la haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata. Hasbi Allah. Ya. Pernah saya lihat ada ikhwah banyak berzikir, wah, gerak-gerak mulutnya, masya Allah. Saya lihat banyak sekali berzikir tuh. Hasbi Allah, la haula wala quwata illa billah. Baru-baru bertengkar keluarga aku. Bilang hasbi Allah, haula wala. Bagus juga. Ya. Dia mencari solusi dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama ya ikhwah, la yazalu lisanuka ratban bi dzikrillah. Usahakan lisan banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak istighfar, astagfirullah, astagfirullah. Kata Rasulullah, tuba liman wajada fi sahifati istighfaran katsira. Sungguh beruntung orang-orang yang mendapatkan pada timbangan amalannya di hari kemudian istighfar yang banyak. Ya, baik, sudah ya. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua, di antara amalan yang dengannya kita bisa mengundang cinta dari Allah Subhanahu wa taala adalah kathratu tilawatul Quran. Banyak membaca Al-Quran.
banyak membaca Al-Quran. Kalau ada di antara antum yang menulis satu buku dan buku itu dicetak, dibagikan, dan dari kejauhan dia melihat ada orang yang membaca bukunya, dia lihat dari kejauhan, dia baca buku saya, kemudian dia manggut-manggut, Masya Allah. Bagaimana perasaan kita dengan orang itu? Tentu kita cinta padanya, betul atau tidak? Tapi kalau misalkan ada orang yang buku kita jatuh di tangannya, kemudian dia lempar begitu saja, bagaimana perasaan kita kepada orang itu? Pasti kita marah. Begitu pula dengan Al-Quran, kitab yang Allah turunkan. Makanya ulama kita mengatakan, jika engkau ingin melihat sejauh mana kecintaan Allah kepadamu, lihatlah sejauh mana kecintaanmu terhadap Al-Quran. Jangan sampai kita termasuk orang yang diadukan Nabi di dalam Al-Quran. Wa qala ar-rasulu ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Ya Allah, ada di antara umatku yang memboikot Al-Quran. Yang memboikot Al-Quran. Dia rajin membaca Al-Quran kapan? Di bulan Ramadan. Setelah itu libur 11 bulan. Ya. Ini memboikot Al-Quran. Ayuhal ikhwah. Jadi ini pelajaran untuk kita semua. Kembalikan diri kita kepada Al-Quran. Ya. Sesibuk apapun kita. Terkadang kita ini tertipu dengan alasan itu, sibuk. Padahal dia sibuk sekali, namun masih sempat untuk baca status, bikin status, komentar status. Masya Allah. Ya. Andaikan 1/10 waktu yang diberikan untuk handphone kita itu diberikan untuk Al-Quran, kita melihat keberkahan yang begitu besar. Ya, makanya pernah suatu ketika Khalid ibn Walid, salah seorang prajurit dan panglima perang yang sangat disegani oleh lawan andalannya Nabi SAW. Suatu hari beliau memegang mushaf seraya berkata dan seakan meminta maaf kepada Al-Quran, kepada mushaf, "Syaghalana angkal jihad." Mohon maaf, gara-gara jihad saya sibuk untuk tidak banyak memberi waktu untukmu. Apa menyibukkan beliau? Jihad. Kalau kita ini ubadalnya yang terakhir diganti dengan jihaz, zai. Apa artinya jihaz? Handphone. Ya, jadi ada jihad, ada jihaz. Jihaz yang seperti ini. Ya. Subhanallah. Pantas hati kita semakin keras, ayyuhal ikhwah. Semua perasaannya orang yang dituangkan dalam status kita baca semua, dan itu menyita perasaan kita. Ya, habis waktu pada hal-hal yang seperti itu. Padahal subhanallah, Allah menurunkan Al-Quran untuk menjadi keberkahan bagi kita. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayati wal yatadzakkara ulul albab. Ya, Al-Quran yang diturunkan untuk sebagai keberkahan. Makanya mulai sekarang berikan waktu emas untuk Al-Quran. Jangan nanti sisa-sisa waktu kita bangun subuh atau sebelum subuh, ya, baca 5 maki, biar beberapa lembar, beberapa halaman yang penting rutin. Ayolah ikhwah. Ya. Yang belum mampu membaca Al-Quran, belajar. Jangan malu untuk belajar membaca Al-Quran. Alhamdulillah, di Wahda ini ada program namanya Dirasa, ya, yang untuk orang dewasa. Hanya berapa pertemuan itu insya Allah bisa membaca? 20 kali pertemuan. Ya, jangan malu-malu. Kalau ada taman kanak-kanak Al-Quran, mestinya ada juga taman kakek-kakek Al-Quran. Mengapa demikian? Karena kakek-kakek inilah yang semakin dekat dengan Allah. Kembali pada Allah. Supaya kita kembali berjumpa dengan Allah, dan kita ada usaha untuk mempelajari Al-Quran. Dan semua ada pahalanya. Bapak ibu saudara-saudara sekalian. Sudah ya? Jadi yang kedua, banyak membaca Al-Quran. Banyak membaca Al-Quran. Taib. Yang ketiga, ayuhal ikhwah, di antara amalan yang bisa mengundang kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala, dalam haditsul qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu 'alaihi." Dan tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepadaku dengan sebuah amalan yang paling aku cintai. Tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepadaku dengan sebuah amalan yang paling aku cintai melebihi amalan yang aku wajibkan kepada mereka. Perhatikan amalan-amalan yang wajib. Dan yang paling utama adalah as-salatu ala waqtiha. Perhatikan salat kita, tunaikan tepat waktu. Dalam hadis Nabi pernah ditanya,
Amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah? Beliau mengatakan as-salatu ala waqtiha. Salat pada waktunya. Ya. Ini bukti cinta Allah kepada seorang hamba ketika ia diberi taufik oleh Allah, petunjuk oleh Allah untuk menjaga salatnya dengan baik. Ya. Dan salat ini silah. Apa artinya silah? Penghubung antara seorang hamba dengan Tuhannya. Makanya dalam hadis Nabi mengatakan aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid. Sedekat-dekat seorang hamba dengan Tuhannya adalah ketika dia sujud. Ketika dia sujud. Ya. Ma sajadta lillahi sajda illa rafa'aka Allahu biha darajah. Tidaklah engkau sujud dengan satu sujud kepada Allah melainkan derajatmu di sisi Allah diangkat oleh Allah. Nabi menyebutkan dalam hadis ju'ilat qurratu 'aini li fis shalah. Allah menjadikan penyejuk hatiku itu dalam salat. Ya. Bahkan ketika masuk waktu salat beliau berkata kepada Bilal, "Qum ya Bilal fa'arihna bis shalah." Berdiri wahai Bilal, kumandangkan azan ya Bilal, istirahatkan kami atau istirahatkan kita dengan salat. Jadi istirahatnya orang yang beriman itu dalam salat. Namun sungguh sangat disayangkan sebagian orang merasa terganggu istirahatnya gara-gara salat. Ya. Padahal orang beriman itu istirahatnya dalam salat. Karena Nabi SAW idza hazabu amrun faza' ila shalah. Nabi kalau ada masalah sulit yang beliau hadapi, beliau salat. Ista'inu bis sabri was salah. Jadikan sabar dan salat sebagai penolongmu. Banyak orang kalau misalkan ada masalahnya atau tertimpa musibah, kita tepuk-tepuk bahunya, punggungnya, kita mengatakan sabar ki padi, sabar ki. Itu yang kebanyakan kan? Dan itu bagus. Tapi pernah nggak ada di antara kita kalau ada saudara kita yang bersedih, salat ki. Malah bilang patwa ini orang sih, ya susah disuruh ki salat. Padahal disitulah ayuhan ikhwah kita curhat pada Allah, serahkan urusan kita pada Allah, dekat dengan Allah. Ya, ada sebuah kisah yang disebutkan oleh para ulama, kalau tidak salah Al-Hafidz Ibn Asakir, tentang seorang lelaki di Dimashq. Dia ini kerjanya adalah tukang rental. Dari dulu ada tukang rental, tapi ini rentalnya adalah menggunakan kuda, mengantar orang yang ingin bepergian kemanapun yang dia inginkan. Suatu hari ada orang yang naik ya di kendaraannya dan dia minta untuk diantar ke satu tempat. Jadi dia melewati jalan yang biasa ia lewati. Tapi orang ini mengatakan lewati jalan ini. Ya. Beliau mengatakan saya tidak terbiasa. Penumpangnya berkata, nanti saya tunjukkan jalan itu. Akhirnya dia mengikuti, namanya penumpang adalah raja. Dia ikuti keinginannya, ternyata dia dibawa ke tempat yang menakutkan. Yang sudah banyak tengkorak berserakan di situ. Akhirnya dia baru sadar, ternyata orang ini penyamun. Orang ini adalah perampok, bukan cuma perampok, dia bunuh orang yang dia ambil hartanya. Akhirnya dia menyerah dan berkata seperti ini, ambil semua yang saya miliki, ambil kendaraan saya, yang penting tolong lepaskan saya. Dia bilang, la, saya mengambil hartamu dan saya bunuh kau. Dia bilang, ittaqillah, takutlah pada Allah. Dia bilang, semua yang sudah saya bunuh di sini, bilang begini juga dulu. Ya, bilang ittaqillah. Akhirnya dia bilang, ya kalau memang terpaksa saya harus dibunuh, ya biarkan dulu saya salat 2 rakaat. Silakan, ajil, tapi cepat-cepat, saya sudah tidak sabar lagi. Ya, dia takbir. Karena saking ketakutannya ya ikhwan, dia lupa semua ayat yang dia hafal. Sampai Al-Fatihah juga sulit untuk dia baca. Dan dia terus mengatakan ajil, cepat, ajil. Akhirnya dia berkata, tidak ada lagi ayat yang saya ingat kecuali firman Allah dalam surah An-Naml, "Amman yujibul muttarra idza da'ahu wa yakshifus su'." Siapa gerangan yang mampu menolong seorang hamba yang terdesak dan mengangkat keburukan yang menimpanya? Tiba-tiba dia mengatakan, belum selesai saya baca ayat itu, nampak seorang penunggang kuda berpakaian putih dengan membawa tombak dan dia lemparkan tombaknya pas mengenai orang tersebut, penyamun tersebut. Akhirnya dia mengejar, siapa anda? Ya, pergilah, anda telah selamat. Saya bersumpah sama Allah, sampaikan kepada aku, siapa engkau? Dia berkata, saya adalah hamba yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala minas sama'is tsalits, dari langit yang ketiga untuk menolong seorang hamba yang terdesak. Ya, pada waktu itu dia bersimpuh, bersujud ya dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Ada kisah yang serupa ya ikhwah terjadi di Pakistan. Masya Allah, kisah ini masyhur. Seorang ahli bedah namanya Dr. Ishan ya di Pakistan. Ya, dan beliau ini banyak sekali penemuannya yang telah menyelamatkan jutaan orang. Ya, dia diundang berbicara pada acara seminar di mana-mana. Di suatu hari
dia diundang untuk acara seminar di satu tempat. Ya, tiba-tiba diumumkan pesawat yang semestinya beliau naiki itu tidak bisa mengalami kerusakan, terkena petir. Ya, dan dia pergi ke maskapai dan mengatakan, saya harus ya berada di tempat itu ya pada jam ini. Ya, apa solusinya? Akhirnya pihak maskapai mengatakan, kami tidak bisa berbuat apa-apa, cuma satu penerbangan. Tapi jika Anda benar-benar terburu-buru, ya silahkan naik darat, ya bawa mobil sendiri. Insya Allah Anda bisa dapat acara itu. Akhirnya tidak ada pilihan lain. Ya, Dr. Ihsan ini mengemudi sendiri mobilnya. Ayol ikhwah, di tengah sahara, di tengah padang pasir, tiba-tiba turun hujan sangat lebat. Kemudian dia kehilangan arah. Ya, dulu waktu itu belum ada Google Map. Ya, padahal Google Map juga biasa menyesatkan. Ya, betul atau tidak? Ya, biasa. Saya pernah tembak dari Sidrap ke Bone, Masya Allah, ya prediksi 3 jam, ternyata sampai 6 jam. Malam hari saya berangkat. Lah, Anda telah tiba. Di mana sawah-sawah ini dekat saya? Salah jalan kita dikasih oleh Google Map. Tapi jazakallahu khairan, berjasa juga. Ya. Jadi, ayo ikhwal karim, akhirnya kehujanan dan tidak ada lagi. Dia juga kelaparan. Dari kejauhan dia melihat ada sebuah rumah yang menyala lampunya. Dia mendekati rumah tersebut dan dia minta ya telepon, ya karena waktu itu belum ada jawal, belum ada HP. Bilang, bisa saya minta pinjam telepon karena dia mau menghubungi panitia bahwasanya dia terlambat. Tapi nenek-nenek ini yang ternyata dia adalah seorang nenek-nenek, dia mengatakan, ajaban laka ya ibni, ya sungguh mengherankan engkau hai anakku, mana ada telepon di sini, listrik saja tidak ada. Tapi kalau kau mau beristirahat silahkan masuk, saya buatkan makanan. Akhirnya dia pasrah, dia masuk, ya kemudian dia dibuatkan makanan, kemudian nenek-nenek ini salat. Dan ternyata di dekatnya ada seorang anak kecil yang ternyata cucunya yang sakit, terbaring sakit. Setelah salat dia ditanya, siapa anak ini? Dia berkata, ini anak yatim, ini cucu saya. Dia mengidap penyakit. Saya sudah berobat kemana-mana, dia tidak sembuh. Orang mengatakan kepada saya bahwasanya ada dokter ahli di ibu kota namanya Dr. Ihsan. Cuma dia yang bisa mengobati cucu saya, tapi saya tidak punya biaya untuk menjumpainya. Akhirnya Dr. Ihsan mengatakan, ketahuilah saya ini Dr. Ihsan. Dia kaget, subhanallah. Ya, nenek mengatakan, wallahi demi Allah setiap sujud saya berdoa kepada Allah diberikan kemudahan untuk berjumpa dengan Anda. Masya Allah. Siapa gerangan yang mengirimkan petir yang menjadikan pesawat itu tidak jadi mendarat. Akhirnya Dr. Ihsan ini tersesat dan ternyata dia diantar untuk mengobati anak tersebut. Amma yujibul muttarra idza da'ah wa yakshifus su'. Makanya ya ikhwah, harapan utama kita fi shalah. Fi shalah. Allah mengatakan, innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia itu diciptakan dalam keadaan apa? Berkeluh kesah. Wa idza massahu syarru jazu'a. Kalau dia mendapatkan keburukan dia mengumpat. Wa idza massahul khairu manu'a. Dan jika dia mendapatkan kebaikan dia kikir. Apa lanjutan ayatnya? Illal musallin. Kecuali orang yang menjaga salatnya. Yang menjaga salatnya. Pertama salat yang wajib dia jaga, ditambah lagi berikutnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba." Dan tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepadaku dengan amalan yang sunnah sampai aku cinta kepadanya. Allahu akbar. Jadi jangan remehkan yang sunnah-sunnah. Ya, jangan remehkan yang sunnah. Ya, ada 12 rakaat yang mengiringi salat wajib yang disebut dengan salat apa? Rawatib. 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat atau 4 rakaat sebelum zuhur, dan 2 rakaat setelahnya, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Yang kata Rasulullah, siapa yang menjaga fintai asyarata rakaat, banallahu lahu kasran fil jannah. Dibangunkan untuknya sebuah istana di dalam surga. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salat duha minimal 2 rakaat, salatul awwabin. Kemudian di waktu malam ada namanya qiyamul lail. Qiyamul lail yang waktunya mulai setelah isya sampai sebelum terbit fajar, ayyuhal ikhwah. Ya minimal 1 rakaat. Kalau kita bisa lakukan di akhir malam itu lebih bagus. Namun jika kita khawatir tidak terbangun, lakukan di awal malam. Minimal 1 rakaat. Witir, itu sudah dianggap qiyam. Yang kata Nabi SAW, siapa yang qiyam dengan 10 ayat, dia tidak dituliskan termasuk orang yang lalai. Ya, kita witir, membaca surah Al-Ikhlas, Al-Fatihah 7 ayat, Al-Ikhlas 4 ayat, sudah 11 rakaat, sudah lewat 10 ayat. Allahu akbar. Jadi kita ini yang baru-baru yang masih berat-berat itu nih dulu. Yang penting rutin. Rasakan dulu kelezatannya. Insya Allah antum akan tambah sendiri.
Karena salat itu lezat, ayyuhal ikhwah. Salat itu lezat. Dan jika antum sudah merasakan kelezatannya, Masya Allah. Ya, sebagaimana kata Thabit Al-Bunani, ta'adzabtu bis salat 20 sana. Saya merasakan beratnya salat 20 tahun. Wa taladzatu biha ba'daha. Dan setelah itu, saya merasakan kelezatannya. Jadi jaga salat dengan baik. Begitu pula dengan amalan-amalan yang lain, ayyuhal ikhwah al-akarim. Kemudian selanjutnya, yang terakhir mungkin, ya karena sudah terlalu lama ini kayaknya saya berbicara. Di antara amalan yang dengannya mengundang kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala adalah sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan salatun man kunna fihi wajada bihinna halawatul iman. Ada 3 golongan, barang siapa yang mengamalkannya dia merasakan lezatnya iman. Di antaranya adalah ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Ketika dia menjadikan Allah dan Rasulnya lebih ia cintai dari segala sesuatunya. Ketika ia menjadikan Allah dan Rasulnya lebih ia cintai dari segala sesuatunya. Dari seluruh manusia. Bahkan dari dirinya sendiri. Ayyuhal ikhwah. Dia mengedepankan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dia mengedepankan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu anna Allah yahul bainal mar'i wa qalbi. Wahai orang-orang yang beriman, penuhi seruan Allah dan Rasulnya ketika keduanya menyuruh engkau untuk menghidupkan hati-hati kalian. Ya. Jadi mengedepankan keinginan Allah Subhanahu wa taala di atas keinginan kita. Ayyuhal ikhwah. Allah berfirman dalam Al-Quran sebagai contoh, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Jika kedua orang tuamu memaksa engkau untuk syirik pada Allah, bermaksiat pada Allah yang engkau tidak ada ilmu di dalamnya, jangan taat pada keduanya, tapi pergauli keduanya dengan baik, tidak menjatuhkan hak bakti mereka. Tapi dalam kemaksiatan tidak boleh ditaati. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan pada makhluk dalam bermaksiat kepada al-khaliq. Seorang istri wajib taat kepada suaminya, tapi kalau suaminya memerintahkan atau mencegah ia dari kebaikan yang wajib baginya, tidak ada ketaatan pada makhluk dalam bermaksiat kepada al-khaliq. Dan sebab turunnya ayat ini, salah seorang sahabat yang bernama Sa'ad ibn Abi Waqqas, ketika masuk Islam, ibunya mogok makan. Ibunya mogok makan. Dia ancam, kalau kau tidak murtad meninggalkan agamanya Muhammad, saya tidak mau makan, saya tidak mau minum, biar saya mati. Ya, ini ujian yang sangat berat. Ibunya yang berkata seperti itu. Ya, akhirnya Sa'ad ibn Abi Waqqas kemudian datang. Ya ummah, wahai ibuku, engkau tahu engkau adalah orang yang paling aku cintai. Tapi andaikan engkau memiliki 100 nyawa yang keluar satu demi satu untuk aku tinggalkan agamanya Muhammad, saya tidak akan meninggalkan dan murtad meninggalkan agamanya Muhammad. Kalau anda mau silahkan makan minum, kalau tidak mau terserah. Akhirnya dia makan. Dia lihat kekokohan akidah anaknya. Ya. Jadi mengutamakan apa ya ikhwah? Keridhaan Allah di atas keridhaan manusia. Dan ini kaidah. Sebagaimana kata Aisyah radhiyallahu anha ketika beliau diminta nasihat oleh Muawiyah radhiyallahu anhu dan mengatakan, berikan kepadaku nasihat. Beliau mengatakan, man iltamasa ridallahi bi sakhatin nas radhiyallahu anhu wa ardan nas anhu. Siapa yang mencari keridhaan Allah dengan mendapatkan kemurkaan manusia, maka Allah akan ridha kepadanya, dan pada akhirnya Allah juga menjadikan manusia itu ridha dan cinta kepadanya. Sebaliknya, manil tamasa ridwan nas bi sakhatillah, siapa yang mencari keridhaan manusia dengan mendapatkan kebencian dari Allah, maka Allah murka kepadanya, dan pada akhirnya Allah juga akan menjadikan manusia yang dulu cinta kepadanya menjadi murka kepada dia. Ridwan nas ghayatun la tudrak. Dan ingat, keridhaan manusia tujuan yang tidak mungkin, yang tidak bisa kita capai. Tidak bisa kita capai. Tapi keridhaan Allah dengan segala kekurangan kita, dengan amalan kita yang sederhana, dengan dosa-dosa yang kita lakukan, bisa kita raih, ayyuhal ikhwah, dengan keluasan rahmatnya. Tapi perkataan manusia la yantahi. Seperti contoh yang sering saya angkat itu, ya, seorang lelaki, bapak-bapak, ada anaknya punya kendaraan keledai yang kurus. Suatu hari dia keluar, anaknya di atas keledai.
bapaknya yang tarik talinya, bertemu orang pertama, dia bilang anak ini kurang ajar, tidak sopan pada bapaknya. Masa dia di atas kendaraan, bapaknya capek tarik tali. Ya, akhirnya dia berkata kepada anaknya, nak gantian, saya di atas, kau yang tarik tali. Ya, pas gantian bertemu orang kedua mengatakan bapak ini tidak sayang sama anaknya. Masa dia di atas enak-enak dan anaknya tarik tali. Ya, akhirnya bapaknya bilang salah lagi nak, ayo kita naik sama-sama di atas kendaraan. Ya, anaknya naik. Bertemu orang ketiga mengatakan dua orang ini tidak sayang sama hewan dan binatang. Masa hewan kurus begini dinaiki berdua? Nah, turunlah keduanya. Dua-duanya tarik tali. Bertemu orang keempat bilang dua orang ini goblok, punya kendaraan tidak dinaiki. Itulah manusia. Degaga capuna. Betul itu? Tidak ada habisnya keridhaan manusia itu. Makanya cari keridhaan Allah. Jangan juga gara-gara kecewa ya dalam dakwah pada oknum akhirnya dia futur. Anda ingin berislam dan istiqamah untuk manusia atau untuk Allah? Tidak boleh begitu. Ya, fastaqim kama umirt. Istiqamah sesuai yang diperintahkan kepadamu. Cari keridhaan Allah. Kita yang bertanggung jawab nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, mengutamakan keridhaan Allah juga mengutamakan keridhaan Rasulnya. Nabi menyebutkan dalam hadis la yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaihi min waladihi wa walidihi wa nas ajma'in. Belumlah salah seorang dikatakan beriman di antara kalian sampai aku lebih dia cintai dari anaknya, kemudian orang tuanya dan seluruh manusia. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Tidaklah pantas bagi seorang mukmin laki-laki dan mukmin perempuan ketika Allah telah menetapkan sebuah ketentuan dan urusan untuk ia mencari pilihan-pilihan yang lain. Siapa yang menyelisihi aturan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh ia telah berada dalam kesesatan yang nyata. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, masih banyak lagi yang lain yang semestinya ya, kita sampaikan, dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah selalu kita menghadirkan diri dalam majelis-majelis ilmu. Ini mengundang keridhaan Allah, mengundang rahmat Allah, dan mengundang apa? Mengundang ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadir ke majelis-majelis ilmu. Jangan cukupkan diri dengan yang online-online. Hadir langsung, karena itu keutamaannya berlipat ganda. Ya, dinaungi oleh malaikat. Inna lillahi malaikatan sayyarah. Malaikat, Allah memiliki malaikat yang memang tugasnya itu mencari ya majelis-majelis yang seperti ini, majelis-majelis zikir. Ketika dia telah mendapatkannya, dia berkata kepada malaikat yang lain, halummu ila hajatikum. Kemari semua, ya, ini yang kita cari. Ya, dan setelah itu dilaporkan kepada Allah, dan Allah lebih tahu. Ya, jitu min ibadi, kalian telah datang di majelis hamba-hambaku. Apa yang mereka katakan? Yusabbihuna wa yumajjiduna wa yukabbiruna wa yuhalliluna. Mereka berzikir kepadamu ya Rabb, ya, membesarkan namamu, bertasbih kepadamu. Di dalamnya dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mada yarjun? Apa yang mereka harapkan? Kata Allah, yarjuna rahmatah. Mereka mengharapkan rahmatmu untuk dimasukkan ke dalam surgamu. Hal ra'auha? Apakah mereka pernah melihat surgaku? Dia mengatakan tidak ya Rabb. Bagaimana andaikan mereka pernah melihat surgaku? Ya, malaikat mengatakan tentu mereka akan lebih semangat untuk beribadah kepadamu ya Rabb. Mada yakhafun? Apa yang mereka takutkan? Yakhafuna adzabak. Mereka takut dengan azabmu ya Rabb. Hal ra'auha? Apakah mereka pernah melihat nerakaku dan azabku? Malaikat mengatakan la ma ra'auha. Kaifa idza ra'auha? Bagaimana andaikan mereka pernah melihatnya? Para malaikat mengatakan mereka akan semakin takut untuk bermaksiat kepadamu ya Rabb. Allah mengatakan ushidukum, saya mempersaksikan kalian, mempersaksikan mereka di hadapan kalian, anni qad ghafartu lahum, saya sudah ampuni dosa-dosa semua yang hadir di situ. Allahu akbar. Amalan sederhana. Kita duduk mendengarkan nasihat. Kita kembali, boleh jadi kita datang dengan dosa yang menggunung. Kita kembali seperti bayi yang kembali dilahirkan oleh ibunya. Wa ma dzalika 'ala Allah bi'aziz. Dan tidak ada yang mustahil jika Allah yang berkehendak, ayuhal ikhwah. Malaikat bertanya, ya Rabb, inna fihi fulan. Di antara yang hadir itu ada fulan, lahu hajah. Dia punya kebutuhan lain. Dia tidak sengaja singgah di situ. Ya, dia sudah beli tiket, kemudian setengah mati masuk, akhirnya bilang, ada pengajian di sana, ke sana saja deh. Ya, contoh. Tapi di sini tidak ada. Tayyib, atau yang sengaja janjian, ya kita ketemu di pengajiannya Ustadz sebentar, ya, atau misalkan ada jual beli di luar sebentar, dia bilang, ya di luar kita sebentar akad, nah kita ikut pengajian dulu,
Jadi tujuan utamanya bukan mengikuti majelis ilmu. Apa kata Allah? Lahu qad ghafartu. Saya juga mengampunkan dosa-dosanya. Haulai qaum la yashqa bihimul jalis. Mereka yang hadir di tempat itu adalah orang-orang yang siapapun yang bersama mereka tidak akan pernah sengsara. Itu keutamaan berada di majelis ilmu. Majelis yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Nas'alullaha an yanfa'ana wa iyyakum. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik, memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan meminta rasa cinta dari Allah. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbik. Dan sebagai penutup dan terakhir ayyuhal ikhwah, sebagaimana yang saya telah sampaikan tadi bahwasanya dakwah membutuhkan ta'awun di antara kita semua, dan tentu tidak semua kita bisa berdakwah secara langsung. Ya, tetapi dakwah itu cakupan dan maknanya luas. Ya, bisa kita berdakwah dengan lisan kita, ya, dengan apa yang kita mampu, ya, bahkan juga termasuk dengan harta-harta kita. Ya, makanya saya mewakili atau ada mungkin secara khusus, silahkan tampil ke depan Ustadz Hakum, diarahkan ya untuk kegiatan-kegiatan dakwah yang kata Abu Darda, kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban fala takun khamisan fatahlak. Jadilah seorang alim. Kalau tidak mampu menjadi seorang alim, tidak bisa fokus untuk belajar, au muta'allim, yang berusaha untuk terus belajar. Kalau tidak ada waktu juga, au mustami', jadi pendengar yang baik. Kalau tidak mampu juga menjadi pendengar, muhib, ya, menjadi orang yang cinta dengan kebaikan. Jangan menjadi golongan yang kelima. Golongan yang kelima ini bukan alim, bukan muta'allim, tidak mau juga ikut pengajian, dan dia juga banyak bicaranya. Ini begini-begini. Jangan kita menjadi golongan itu yang kata Abu Darda, fatahlak, engkau akan binasa. Ya, dan apa yang kita sumbangsi kita di jalan Allah Subhanahu wa taala adalah investasi akhirat kita. Harta yang kita miliki tidak bisa kita bawa, tetapi bisa kita kirim dari sekarang. Ayyuhal ikhwah al karim. Jadi saya rasa demikian apa yang kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wa jazakumullahu khairan wa saddallahu khutana khutakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.